Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, subrek, dan pencet tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya. Ingat, subrek itu gratis. Thank you. Selamat menonton. Halo semuanya. Kenalin, saya Steven, asisten dari Mas Setio yang bertugas mengisi suara pada video kali ini. Liburan sekolah telah tiba. Pastinya ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para murid-murid atau para santri di seluruh negeri ini. Bagaimana tidak, berbulan-bulan mereka memiliki aktivitas yang cukup padat di sekolah, pesantren atau boarding school-nya masing-masing. Liburan panjang ini tentu sangat berarti bagi mereka semua untuk merefresh saraf otak agar sejenak bisa bersantai. Sambil mencarger memulihkan energi demi menjaga semangat belajar. Sehingga saat liburan usai, mereka sudah siap 100% untuk memulai padatnya aktivitas belajar lagi di sekolahnya masing-masing. Saat yang lain menikmati waktu liburan, saya justru menjadi laki-laki panggilan. Iya, betul, laki-laki panggilan. Karena Senin siang tanggal 26 Desember tahun 2022, saya diminta datang ke suatu alamat di sebuah perumahan, 4 hari berturut-turut, mulai besok pagi untuk mengajar murid kelas 12 mata pelajaran penalaran matematika. Selasa pagi, tanggal 27 Desember tahun 2022, sampailah saya di alamat rumah tersebut. Keluarlah sosok seorang siswi kelas 12 IPA bernama Askia yang ternyata seorang santriwati salah satu pondok pesantren di Kuningan. Di saat murid-murid yang lain menikmati waktu liburan, tapi Askia ini justru menggunakan waktu liburannya untuk terus belajar. Salut, saya acungi 11 jempol untuk semangat belajar luar biasa yang dimilikinya. Ketika les berlangsung dan mau latihan soal, saya kasih pilihan ke Askia, mau menggunakan soal-soal latihan sendiri atau dari saya. Akhirnya Askia memilih latihan soal-soal dari saya. Karena tidak tersedia papan tulis, akhirnya saya menggunakan media HP dan Askia cukup menggunakan buku coretan, satu HP untuk merekam, satu lagi untuk menampilkan PDF soal-soal latihan. Saya tinggal memberi clue, langkah-langkah apa saja yang perlu ditulis, dan terus mengawasi cara Askia mengerjakan soal-soal, dan langsung membantunya jika dirasa Askia mulai mentok. Jika perlu saya akan mengambil alih untuk gantian mencoret di buku coretannya agar Askia lebih cepat dalam memahami soal yang sedang dibahas. 2 kali 7, 14 kali 1, 14 ya. Setiap pertemuan 1,5 jam Askia mampu menyelesaikan rata-rata 20 soal matematika. Tuh, itu benar. 3. Berapa? 7. Ih, pintar ya. Terus? 5. Terus? 2. Coba cek kalkulator. Kalau ini benar, berarti sudah mulai ngerti. Ya, ini 3 digit loh ini. Benar. Coba cek mana? Lihatin kalkulatornya. 37752 ya. Coba dijajarin di sini kalkulatornya. Tuh, 37. Benar ya? Oh, bisa ya? Hitungan berapa detik itu kalau perkalian tadi? Ada? 10 detik? Kalau latihan kira-kira di 5 detik ketemu nggak? Iya kan? Iya.
Jadi selama 4 pertemuan dalam 4 hari berturut-turut total kira-kira ada 80 soal yang sudah dilibas Askia. Kalau A-nya B-nya 1, A-nya 3. nah betul saja, dari 3 sama dengan 1 tambah 2. Berarti ini kan si A, ini si B kan? Ini si A, ini si B. Iya nggak? Berarti tanda panah. Ini sungguh data yang bagus sekali. Kenapa? Karena soal-soal ini jika saya bahas di sekolah-sekolah itu bisa selesai hingga berminggu-minggu. Lama sekali. Kenapa? Banyak sekali faktornya. Pertama, jumlah pertemuan di sekolah rata-rata hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Kedua, jumlah murid di kelas tentu jauh lebih banyak dibanding dengan murid privat yang hanya 1 orang saja, sementara di sisi lain waktu 1 kali pertemuannya sama-sama 1,5 jam. Tugas kita hanya mencari luasnya ya. Luasnya 3. Membahas satu soal saja di kelas akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan oleh seorang murid privat. Belum lagi kalau di kelas ada beberapa murid yang bertanya, akan lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan. B, terus 3 log 2 sama dengan Q. Yang ditanya 15 log 3, 2. Karena setiap murid memiliki tingkat kecepatan pemahaman yang berbeda-beda. Jelasin. Nah, yang ditanya apa ini? 15 log 3. Ya. Ketiga, waktu real dimulainya pembahasan di sekolah biasanya suka molor lama, karena harus menunggu kehadiran murid-murid terlebih dahulu. Ada yang telat 15 menit, 30 menit, ada yang sampai 1 jam, bahkan ada juga murid yang masuk di 5 menit terakhir. Belum ada juga. Target misal 20 soal yang harusnya bisa diselesaikan hari itu juga terpaksa harus dilanjutkan di pertemuan berikutnya, karena di hari itu mungkin hanya 7 atau 10 soal saja yang terbahas. Itulah kenapa les privat bisa jadi solusi terbaik untuk seorang murid jika ingin menguasai materi atau soal lebih cepat. Diambil 2. Diambil 2. Iya, jadi cari lagi C. Bisa jadi murid tersebut malu, minder jika harus bertanya pada guru di sekolah. 48-nya ditambah 63. Nah, untuk Askia ini, sekali lagi saya acungi 11 jempol. Karena mampu melibas, memahami kira-kira 80 soal matematika hanya dalam waktu 4 hari, dengan durasi pertemuan 1,5 jam per harinya. Selain karena kecepatannya dalam memahami, saya juga apresiasi atas semangat belajarnya. Di saat murid-murid yang lain menikmati waktu liburannya bersama keluarga tercinta, tapi Askia justru memilih menggunakan sebagian waktu liburannya untuk terus belajar. tambah 1. Tambah 1 kurangi 2. Tambah 1 kurangi 2. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 1 kurangi 2. Tambah 2 kurangi 4. Benar. Semoga semangat belajar yang dimiliki Askia ini bisa ditiru oleh seluruh murid-murid di negeri tercinta ini. Saya doakan semoga kelak Askia dan seluruh murid-murid terutama yang sedang ada dalam bimbingan saya sukses meraih impian-impian besarnya, mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, handal dan bertakwa. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, ada sebuah fungsi, pokoknya ini Y ya. Y itu kan nama lain fx kan. Ngomong-ngomong jangan lupa, like, subrek, komen, dan pencet tombol loncengnya ya. Ingat, subrek itu gratis. Ya, Informasinya kurang. nomor 20. Enggak cukup itu. Terima kasih. Akhir kata saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya apa tuh? Apakah AB, mesti dikali ya, AB itu menghasilkan bilangan ganjil, intinya gitu ya. Apakah AB itu ganjil? Oke, sekarang coba kita pakai informasi 1, pernyataan 1. Syaratnya AB-nya harus positif. Ya, coba sekarang kita coba-coba, misalkan diganti 1 nih ya, tanda panah di sini ya. Kalau A-nya B-nya 1, A-nya 3. nah, betul saja, dari 3 sama dengan 1 tambah 2. Berarti ini kan si A, ini si B kan? Ini si A, ini si B.
Ya nggak? Berarti tanda panah lagi. Bener nggak AB ganjil? Terus saja AB sama dengan berapa? 3 kali 1 5. Tuh, ganjil. Berarti benar kan checklist. Tuh.